Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Pertama-tama marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita banyak berselawat kepadanya, kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar kita semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak ustazah, kita masuk ke pertemuan selanjutnya dengan tema meneladani perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita coba membahas tema yang pertama adalah masa kelahiran sampai menjelang masa kenabian. Ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada fase ini. Yang pertama, asal usul keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik dari keluarga yang terbaik. Namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, Nabi dan Rasul terakhir yang diutus Allah untuk umat manusia, berasal dari keturunan Quraisy. Suku Quraisy sendiri di kalangan bangsa Arab merupakan kabilah yang paling mulia. Beliau orang paling mulia dari kabilah yang paling mulia itu. Suatu hari Nabi Muhammad SAW mengenalkan dirinya di atas mimbar. Aku Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Allah telah menciptakan makhluk. Dia telah menjadikanku makhluk terbaik. Allah telah menjadikan mereka dua golongan. Dia menjadikanku dari golongan terbaik. Dia menciptakan suku-suku dan menjadikanku dari suku yang terbaik. Dia menjadikan mereka keluarga-keluarga dan menjadikanku dari keluarga terbaik. Jadi, aku dari keluarga terbaik dan menjadi manusia yang terbaik. Hadis Ahmad. Kemuliaan latar belakang keluarga atau nasab ini telah menjadi modal besar bagi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, sehingga tidak ada yang berani melecehkan Nabi dari sisi ini. Sampai Heraklius ketika bertanya kepada Abu Sufyan ketika itu dia masih musyrik tentang latar belakang keluarga Nabi, dia menjawab, Muhammad berasal dari keluarga yang paling mulia di antara kami. Heraklius kemudian menjelaskan bahwa para nabi biasanya berasal dari keluarga yang paling terpandang. Kemuliaan seseorang memang tidak digantungkan pada kemuliaan keluarganya. Akan tetapi tidak bisa disangkal jika ia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dakwah seseorang, sehingga akan luar biasa jika seseorang memiliki kemuliaan nasab dan kemuliaan akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibesarkan sebagai yatim. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tumbuh dan berkembang sebagai anak yatim. Firman Allah, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Surah Ad-Duha ayat 6. Ayahnya bernama Abdullah telah meninggal ketika Nabi berusia 2 bulan dalam kandungan ibunya.
Ibunya yaitu Aminah meninggal ketika Nabi berusia 6 tahun. Sebagai yatim dan piatu, Nabi tidak mendapatkan dekapan kasih sayang dari orang tuanya. Beliau diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Pun beliau meninggal ketika Nabi berusia 8 tahun. Setelah itu Nabi diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Kondisi yatim inilah yang membuat Nabi memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang utama. Beliau mudah berempati terhadap anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan atau orang-orang yang tertindas. 4 tahun pertama masa kanak-kanaknya dihabiskan di padang pasir Bani Sa'ad bernama ibu asuh yang menyusuinya, yaitu Halimatus Sa'diyah. Lingkungan ini yang membuat Nabi memiliki fisik yang kuat, sehat, fasih berbicara, berani dan pandai berkuda sejak kecil. Situasi alami seperti inilah yang membuat semua potensi kemanusiaannya tumbuh dan berkembang. Adapun bakat kecerdasan dan kemuliaan, lingkungan keluarga besar yang terpandang telah membuat Nabi Muhammad SAW tumbuh dengan membawa bakat-bakat kecenderungan dan kemuliaan. Sejak kecil Nabi sudah dikenal cerdas, serta kemuliaan dan keagungannya sudah terlihat sejak dini. Di keluarga kakeknya, anak-anak Abdul Muthalib, paman-paman Nabi, tidak ada yang berani menduduki tempat duduk kakeknya. Ketika mereka melihatnya duduk di tempat duduk Abdul Muthalib, mereka ingin memindahkan Nabi. Tetapi Abdul Muthalib berkata, "Biarkan cucuku, demi Allah dia memiliki kemuliaan." Mereka berdua duduk bersama di atas permadani. Abdul Muthalib mengusap punggung Nabi dengan tangannya dan membantu Nabi melakukan apa yang diperbuatnya. Demikianlah masa depan seseorang biasanya bisa diprediksi sejak kecil. Orang-orang yang akan memiliki masa depan yang gemilang, bakat-bakat yang sudah terlihat sejak usia dini. Pengalaman dan pergaulan. Pengembala kambing dan berdagang. Mengembala kambing dan berdagang. Nabi Muhammad SAW di awal masa mudanya telah memiliki kemandirian ekonomi dan jiwa kewirausahaan. Beliau pernah bekerja sebagai pengembala kambing milik orang Mekah dan mengambil upah darinya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali dia pernah mengembala kambing." Para sahabat bertanya, "Bagaimana dengan engkau, Nabi Muhammad?" Nabi menjawab, "Ya, aku mengembala kambing dengan upah recehan dinar milik orang Mekah." Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW bekerja dengan perniagaan Khadijah binti Khuwailid, wanita yang kemudian menjadi istrinya. Nabi mendapatkan keuntungan yang besar dari perniagaan ini. Selanjutnya, menjaga pergaulan. Nabi Muhammad SAW sejak muda dapat menjaga pergaulan yang baik sehingga tidak pernah terpengaruh oleh pergaulan yang buruk. Beliau pernah ingin ikut serta bersama pemuda-pemuda Makkah dalam hura-hura mereka, tetapi Allah telah menjaganya. Pada suatu malam, Nabi mendengar suara musik dalam acara pesta pernikahan di kota Mekah. Beliau berangkat untuk menontonnya, akan tetapi Allah membuatnya tertidur dan baru terbangun keesokan harinya oleh terik matahari. Beliau juga tidak pernah menyembah berhala, makan daging hewan yang disembelih atas nama berhala, minum khamar, berjudi, atau berkata yang jorok. Hal ini menjadi contoh ideal bagi kita di masa remaja, karena masa pubertas adalah masa paling sulit dalam kehidupan seseorang, sehingga banyak anak muda yang terjerumus dalam lingkungan yang buruk, merusak masa muda yang seharusnya produktif dan membunuh masa depannya. Pada usia ini, banyak anak muda menjadi perokok,
mabuk-mabukan, dan terlihat geng motor, tawuran, pecandu narkoba, dan pergaulan bebas, dan lain-lain. Berhati-hatilah memiliki pergaulan dan jauhi lingkungan pergaulan yang buruk. Pergunakanlah masa muda untuk terus belajar, beribadah, mengaji, dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jika kamu melakukan itu, maka depan kamu akan bersinar secerah mentari di pagi hari. Selanjutnya, kaya akan pengalaman. Nabi Muhammad SAW memiliki pengalaman yang kaya. Pada masa mudanya, beliau pernah melakukan 2 kali perjalanan ke luar negeri bersama Abu Thalib ketika baru berusia 12 tahun dan ketika berusia 25 tahun. Dalam perjalanan niaga milik Khadijah. Kedua perjalanan itu dilakukan ke Syam. Dalam perjalanan itu Nabi menyimak pembicaraan para juru niaga, melihat sejarah daerah-daerah dilewatinya, serta menyaksikan kebiasaan-kebiasaan penduduknya. Tauladan Nabi ini mengajarkan agar kita belajar tidak hanya dari halaman-halaman buku, tetapi juga dari kenyataan hidup di masyarakat. Nabi mengajarkan kita penting memperluas pergaulan yang positif dan memupuk pengalaman hidup. Kurang pergaulan akan membuat hidup kita seperti katak dalam tempurung. Sifat Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah jujur atau disebut dengan as-siddiq. Jauh sejak sebelum mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai orang yang jujur. Suatu pagi setelah menjadi utusan Allah, Nabi naik ke Bukit Safa dan menyeru kaumnya. Setelah mereka berkumpul, Nabi bertanya, "Bagaimana jika aku kabarkan bahwa musuh kalian akan datang menyerang nanti sore atau besok hari? Apakah kalian akan mempercayaiku?" Mereka serempak menjawab, "Kami tidak pernah mendapati engkau berbohong." Setelah itu baru beliau menyampaikan bahwa dirinya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat Nabi Muhammad SAW adalah terpercaya atau al-amin. Nabi juga dikenal sebagai orang yang terpercaya, memiliki pergaulan baik, menunaikan janji, perilaku yang istiqomah, dan citra yang positif. Sifat-sifat baik inilah yang membuat Khadijah menawarkan agar Nabi bekerja dalam perniagaannya di kota Basra atau Syam setiap tahun dengan upah 2 kali lipat dari upah rata-rata kaumnya. Setelah kembali ke Mekah, Khadijah mendapatkan laporan dari budaknya, yakni Maisyarah, tentang sifat amanah dan keikhlasannya. Khadijah juga menerima keuntungan yang sangat besar dari perjalanan niaga itu, sehingga memberikan upah 2 kali lipat dari upah yang sudah dijanjikan. Lebih dari itu, Khadijah menawarkan dirinya untuk dinikahi Nabi Muhammad SAW, padahal Nabi Muhammad lebih muda 15 tahun dari Khadijah. Yang ketiga, menyampaikan dakwah atau disebut dengan tabligh. Sifat Muhammad SAW, seorang yang jujur dan terpercaya sejak muda, telah membuat kelak setelah menjadi nabi dan rasul mampu menyampaikan atau tabligh semua ajaran yang diwahyukan Allah kepadanya. Yang keempat, terkenal orang cerdas atau fatonah. Pada usia 35 tahun terjadi banjir di Mekah yang membuat rapuh dinding-dinding Ka'bah. Masyarakat Arab sepakat untuk merenovasinya. Ketika giliran meletakkan kembali Hajar al-Aswad atau batu hitam, hampir terjadi pertumpahan darah karena setiap kabilah merasa paling mulia dan berhak meletakkannya kembali. Akhirnya mereka sepakat untuk menyerahkan persoalan ini kepada orang yang pertama kali masuk dari pintu Bani Saibah, dan ternyata Muhammad orangnya. Mereka berkata, "Inilah Al-Amin, kami rela dengan putusannya." Al-Amin artinya orang yang jujur dan bisa dipercaya. Nabi dengan kecerdasannya mampu memberikan keputusan yang mengayomi kemuliaan semua kabilah. Beliau menghamparkan serbannya, meletakkan Hajar Aswad di atasnya,
kemudian meminta setiap kepala kabilah untuk memegang sisi-sisinya dari serbannya dan mengangkatnya bersama. Nabilah yang kemudian meletakkan Hajar al-Aswad di tempatnya. Inilah keputusan cerdas Nabi dalam menghentikan pertumpahan darah. Nah, anak ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah ustazah sampaikan tentang sirah atau keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat meniru dari sifat-sifat yang terpuji yang Rasulullah laksanakan, yang Rasulullah memiliki sifat-sifatnya, sehingga kita bisa meneladaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.